Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aldoyo, NIM 200422310 dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, yang saat ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 4 ini, yaitu tentang komunikasi intrapersonal. Yang pertama, pengertian komunikasi intrapersonal atau intrapribadi. Komunikasi intrapersonal berasal dari 3 kata, yaitu komunikasi, intra, dan personal atau pribadi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Intra menurut KBBI diartikan dengan bentuk terikat di dalam bagian dalam. Sedangkan personal diartikan sebagai bersifat pribadi atau perseorangan. Berikutnya, komunikasi intrapribadi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Beck dan Hardonson. Komunikasi intrapribadi atau dikenal juga dengan istilah komunikasi intrapersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Bagaimana setiap orang mengkomunikasikan dirinya atau berbicara pada dirinya sendiri. Yang kedua, David Congra mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain, proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang berikutnya, proses komunikasi intrapersonal. Yang pertama, sendasi. Proses komunikasi interpersonal dilalui dengan adanya sebuah stimulus. Komunikasi intrapersonal adalah reaksi terhadap stimulus yang dapat berupa stimulus internal atau stimulus eksternal. Yang kedua, persepsi, yaitu organ-organ kemudian menangkap sebuah stimulus dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf prinsip Herald. Berikutnya, memori. Tahap selanjutnya adalah proses stimulus yang terjadi dalam 3 tingkatan, yaitu kognitif, emosional, dan fisiologis. Yang terakhir, transmisi. Pada tahap ini, pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Transmisi terjadi melalui berbagai impuls saraf. Berikutnya, fungsi komunikasi intrapersonal. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, rasa percaya diri. Yang ketiga, manajemen diri. Yang keempat, motivasi diri. Yang kelima, terfokus. Dan yang keenam, kemampuan beradaptasi. Berikutnya kita akan membahas komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Dedi Mulyana tahun 2005 menyatakan komunikasi antarpribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Berikutnya, komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Berikutnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara 2 orang yang mengalami tahap interaksi dalam relasi tertentu, mulai dari tingkatan akrab sampai tingkatan perpisahan dan berpeluang kembali terus-menerus.
Berikutnya, komunikasi interpersonal ini membentuk pribadi manusia sebagai makhluk sosial dari perkembangan kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, kita akan membahas komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen. Seseorang manajer harus menjadi komunikator yang baik. Pengertian komunikasi kelompok. Menurut Tandowi Jojo tahun 2011, bahwa komunikasi merupakan suatu proses saat orang berusaha untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan hal-hal yang menjadi sasarannya. Menurut Marheni Fajar tahun 2009, bahwa kelompok dibagi pada 3 jenis, yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, kelompok deskriptif, dan kelompok perspektif. Pertama, kelompok primer dan sekunder. Fungsi dan efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi hubungan sosial. Fungsi hubungan sosial dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan regenerasi persuasi seorang anggota kelompok berupa mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, fungsi persuasi. Fungsi persuasi seorang anggota kelompok berupaya mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi problem solving. Kelompok dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Yang kelima, fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Konsep dari komunikasi massa adalah konseptualisasi komunikasi massa sering dikaitkan dengan sifat yang masif, heterogen, direct feedback, dan seterusnya. Konsep ini menjadi rancu setelah muncul berbagai media komunikasi dengan teknik yang lebih maju seperti komputer, internet, dan handphone dengan berbagai bentuk konvergensinya. Berikutnya, konsep komunikasi massa menurut Kev dan Medgar tahun 2001. Yang pertama, komunikasi massa sebagai institusi media. Yang kedua, komunikasi massa sebagai problem sosial. Yang ketiga, komunikasi massa sebagai kajian akademik. Referensi dari presentasi saya tadi, yang pertama artikel komunikasi. Presentasi saya tadi saya ambil dari referensinya dari 4 jurnal, yaitu Jurnal Rahmiana Komunikasi Interpersonal dalam Komunikasi Islam, Jurnal Paurawi Media Kajian Komunikasi Islam. Yang kedua, Anggraini Deni, Hitoga Kristina Syam, Multidisiplin dalam Komunikasi Interpersonal, Jurnal Multidisiplin Dahasen. Yang ketiga, Syas M 2012, Kajian Komunikasi Massa menurut Perspektif Periodisasi. Al-Munir, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang keempat, Damanik S. Yang keempat,
Demanik SA 2018 Komunikasi Kelompok dalam meningkatkan kualitas kerja. Tim Redaksi Bidang Berita Lembaga Penyiaran Republik TVRI Sumatera Utara di Medan, Jurnal Pointegrita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.